Salam kerahiman. Hari ini 14 November. Kita akan baca dari 538 dan 549. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 538. Tidak akan ada perbedaan antar para suster, tidak ada mudar, tidak ada yang terhormat, tidak ada yang mulia. Tetapi semua akan setara meskipun barangkali ada perbedaan besar dalam asal-usul. Kita tahu siapa Yesus. Kita tahu juga betapa ia merendahkan diri dan dengan siapa ia bergaul. Pakaian para suster seperti pakaian yang dikenakan Yesus selama sengsaranya. Namun, bukan jubah sederhana saja yang akan mereka kenakan, melainkan mereka juga harus menandai diri dengan tanda yang disandang Yesus, yakni penderitaan dan cemooh. Setiap suster harus berusaha sungguh-sungguh menyangkal diri sendiri dan mencintai kerendahan hati. Dan orang yang paling unggul dalam keutamaan terakhir ini akan menjadi orang yang mampu memimpin suster-suster yang lain. 549. Pekerjaan. Sebagai orang-orang miskin, para suster akan mengerjakan sendiri semua pekerjaan di dalam biara. Setiap suster hendaknya senang kalau diberi beberapa pekerjaan yang merendahkan atau yang bertentangan dengan kodratnya, karena semua itu akan sangat membantu pembinaan batinnya. Superior akan sering mengubah tugas para suster, dan dengan cara ini membantu mereka untuk melepaskan diri sama sekali dari hal-hal kecil. Sebab pada hal-hal itu, para perempuan biasa memiliki keterikatan yang besar. Sungguh, aku sering geli menyaksikan dengan mataku sendiri jiwa-jiwa yang telah meninggalkan hal-hal yang sungguh besar, namun melekatkan diri pada hal-hal kecil yang tidak berarti, yakni hal-hal yang tampak sepele. Setiap suster, termasuk juga superior, akan bekerja di dapur selama 1 bulan. Setiap orang hendaknya mendapat giliran pada setiap pekerjaan yang harus dilakukan di dalam biara. Kapan saja dan dalam hal apa saja, maksud mereka hendaknya murni, karena setiap jenis motif yang tidak murni tidak menyenangkan Allah. Semua suster itu setara. Jadi nggak ada beda superior atau biasa atau tingkat 1 atau tingkat 2 ya. Semua suster itu setara. Di sini yang dikatakan yang berbeda mungkin asal usul. Ada mungkin suster dari keluarga kaya atau suster yang punya pendidikan tinggi atau pendidikan rendah atau suster yang dari keluarga miskin seperti Suster Faustina ya. Jadi asal usul dari para suster itu bisa berbeda, tapi di sana semuanya setara. Dan dikatakan mereka semua itu harus seperti Yesus. Yesus merendahkan diri dan dengan siapa ia bergaul. Kalau kita lihat ya contoh-contoh kehidupan Yesus, dia juga enggak membuat dirinya spesial bergaul dengan orang-orang yang tinggi pangkatnya atau orang-orang yang kaya. Dia bergaul dengan siapa saja, bahkan juga dengan orang-orang berdosa. Pakaian Yesus itu penderitaan dan cemooh. Jadi para suster itu juga harus bisa sama seperti Yesus dengan berpakaian penderitaan dan cemooh. Jadi kalau mengalami penderitaan, mengalami cemooh, ya itu sudah wajar, sudah seharusnya sebagai pengikutnya Yesus. Juga dikatakan para suster itu harus bisa menyangkal diri dan mencintai kerendahan hati. Itu beberapa poin yang perlu dilakukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bukan hanya untuk suster aja, untuk kita semua juga sama ya. Hal yang sama yang Yesus minta. Orang yang paling unggul dalam rendah hati yang mampu memimpin. Ini satu konfirmasi buat kita semua. Banyak ya, banyak pemimpin yang kita pilih berdasarkan kehebatannya, berdasarkan kekuasaannya, berdasarkan kekayaannya, berdasarkan pengaruhnya. Tapi hari ini kita tahu bahwa pemimpin yang sebenarnya adalah
yang paling unggul dalam kerendahan hati. Lanjut di 549, ini bicara tentang pekerjaan. Para suster mengerjakan sendiri semua pekerjaan di dalam biara. Jadi nggak ada istilah dalam biara itu ada atasan, ada bawahan, ada yang kerja, ada yang nggak kerja. Semua suster di sana punya tugas yang sama. Bahkan dikatakan muder pun semua suster punya tugas kerja di dapur selama 1 bulan. Kerja di dapur itu adalah pekerjaan yang melayani para postulan, melayani para siswi yang lagi ada di sana, para perempuan yang lagi direhab, itu dilayani dengan kita menyediakan makanan, masak, dan seterusnya untuk melayani mereka-mereka. Jadi ada pembagian tugas. Saya nggak tahu kalau di biara-biara di sini, tapi di sana dikatakan bahwa semua kebagian tugas, semua melakukan pekerjaan. Hendaknya, nah ini satu hal yang menjadi masukan buat kita semua. Hendaknya senang kalau diberi beberapa pekerjaan yang merendahkan. Sampai sekarang kita kalau bisa jangan dikasih kerjaan yang banyak-banyak, yang susah-susah ya. Tapi beda dengan Suster Faustina. Kalau banyak kerjaan, dia pilih kerjaan yang paling sulit. Dia pilih, dia yang kerjakan. Nah, di sini dikatakan, hendaknya kita senang kalau diberi beberapa pekerjaan yang merendahkan. Atau yang bertentangan dengan kodratnya. Contoh yang gampang, kalau kita kemana-mana pergi, selalu kan, kalau yang berat-berat itu yang bawa adalah bapak-bapak, laki-laki. Kalau kita sudah terbiasa, perempuan itu jangan dikasih kerjaan yang bawa yang berat-berat. Nah, itu kodrat ya. Tapi di sini dikatakan yang bertentangan dengan kodratnya. Jadi walaupun itu pekerjaan berat, bukan berarti wanita nggak bisa kerjakan. Atau bahkan jangan jadi orang manja, jangan jadi orang spesial bahwa oh itu kerjaan berat, bukan kerjaan saya. Ya, tapi justru harus senang kalau harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan kodratnya. Karena akan sangat membantu pembinaan batinnya. Kalau kita dikasih kerjaan yang merendahkan, apa misalnya? Sapu lantai di gereja, mungkin sapu masih lebih tinggi ya, ngepel, atau buang sampah, atau bersihin toilet atau WC atau apa ya. Nah, kalau dikasih kerjaan yang merendahkan itu harusnya kita senang. Saya pernah ke Tacloban City ya di Filipina, beberapa hari masuk ke satu tempat, satu komunitas besar. Saya di sana diterima oleh pastor. Jadi kita tinggal di kayak ada mes ya, ada mes. Saya dilayani dengan seorang perempuan ya belum terlalu tua. Dia dengan sukacita dia melayani, dia menyiapkan kamar, kebutuhan saya termasuk dia juga sikat kamar mandi. Ya, jadi saya pikir waduh, ini pelayanannya luar biasa ya. Nah, waktu makan kami kumpul lagi dengan para anggota komunitas di sana. Dan yang melayani kami datang, yang sikat kamar mandi, dia dengan percaya dirinya, dengan seolah-olah dia nggak merasa direndahkan, dia nggak merasa rendah bahwa itu adalah bagian daripada pekerjaan dia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ternyata komunitas itu sangat bagus sehingga tidak ada yang merasa rendah walaupun melakukan pekerjaan yang rendah. Dan itu ternyata sangat membantu pembinaan batinnya. Lanjut ya. Dalam hidup membiara, superior juga katanya sering merubah tugas para suster.
Kalau kita kerja dalam pekerjaan di kantor aja, atasan kita bilang ini. Baru kerja sebentar tiba-tiba ada perubahan. Belum selesai kerja ada perubahan lagi. Kita yang sebagai karyawan juga lama-lama kan, ini tujuannya apa ya? Kok dirubah-rubah terus? Ada perasaan nggak senang. Tapi untuk mendidik kerendahan hati, para suster di sana dikatakan superior pun sering merubah-rubah tugas para suster. Dan itu digunakan untuk membantu melepaskan diri dari hal-hal yang kecil dikatakan. Karena kalau kita sudah punya satu planning, contoh ya, hari ini saya mau lakukan ini. Tiba-tiba atasnya bilang, nggak boleh, kamu nggak boleh ke A, kamu harus pergi ke B. Maka planningnya kan berubah semua. Dan itu membuat ketidaknyamanan. Nah sehingga di sini juga saya sering dengar bahwa satu pastor, romo, kepala paroki, biasanya akan ada rotasi, akan dipindah setelah sekian tahun. Padahal dengan dipegang oleh pastor tersebut, parokinya jadi maju, jadi berkembang, umatnya jadi aktif. Jadi maksudnya sesuatu yang baik. Kenapa dia dipindah ya? Setelah tanya sana sini ngobrol, ternyata memang itu salah satu cara juga untuk menghindar dari keterikatan. Jangan sampai romo itu merasa bahwa ini jasa saya, paroki ini bisa seperti ini karena jasa saya. Nah itu tidak boleh tuh, ada kelekatan-kelekatan seperti itu. Sehingga di sini dikatakan superior itu seringlah mengganti-ganti, merubah tugas dari para suster. Suster Faustina menunjukkan lagi satu contoh, perempuan itu memiliki keterikatan yang besar. Ya, suster otomatis perempuan-perempuan semua ya. Contoh, ada seorang ibu, kalau kita datang ke rumahnya, dia nggak mau ketemu sama kita kalau dia belum siap dengan dandanan dia. Jadi pernah satu kali kita ada pertemuan, kita undang dia datang. Dia bilang, wah enggak, saya nggak bisa datang karena saya belum mandi, saya belum siap. Bahkan ketemu juga nggak mau. Kita ngomongnya jauh-jauh gitu ya. Kalau saya pikir ini ibu punya keterikatan. Nggak mau kelihatan, mungkin nggak mau maunya kelihatan rapi, cantik, bersih ya. Ya saya nggak tahu ya. Tapi justru karena dengan peristiwa itu dia jadi hilang satu kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama. Itu ada kelekatan-kelekatan ya. Dikatakan oleh Suster Faustina justru meninggalkan hal-hal besar namun melekatkan diri pada hal kecil yang tidak berarti, yang tampaknya sepele ya. Setiap suster kerja di dapur, tadi saya katakan ya 1 bulan, dalam 1 bulan. Untuk melatih, melayani supaya hari lepas hari dia menjadi makin murni. Karena kalau tidak murni, maka tidak bisa menyenangkan Allah. Itu aja menjadi satu renungan kita semua bahwa kalau kita mendapat satu pekerjaan yang menurut kita merendahkan, sekarang harus bersyukur. Karena itu adalah bagian daripada latihan kita untuk bisa menjadi semakin rendah hati. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami belajar daripadamu untuk punya hati yang murni, untuk bisa semakin hari semakin rendah hati. Dan Engkau juga sudah memberikan contoh melalui Suster Faustina. Kami seharusnya senang kalau menerima pekerjaan yang merendahkan kami. Suatu proses yang susah Tuhan, tapi kami semua mau belajar daripadamu supaya kami juga bisa masuk ke dalam kerendahan hati seperti yang Engkau kehendaki. Berilah kami kemampuan, berilah kami kekuatan, berilah kami kesabaran, agar tindakan merendahkan ini bukan membuat kami menjadi rendah diri, tapi mampukan kami untuk melihat bahwa melalui proses ini kami bisa diubah menjadi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.